Shalom, Bapak Ibu. Carmen Christi. Apa itu Carmen Christi? Carmen Christi, nyanyian Allah yang merendah dan ditinggikan ini. Ketika Injil dinyanyikannya, jadi ini bukan sekedar dikatakan, Bapak Ibu dan saudara-saudari di dalam Kristus, sebelum Injil ditulis sebagai doktrin, sebelum teologi disusun di dalam pasal dan ayat, gereja mula-mula menyanyikan imannya. Di tengah penganiayaan, di ruang-ruang gelap rumah ibadah, dan di bawah bayang-bayang salib dan pedang, mereka menyanyikan satu lagu, Carmen Christi. Nyanyian tentang Allah yang tidak mempertahankan keilahiannya, tetapi mengosongkan dirinya. Ini bukan sekedar puisi, Bapak Ibu. Ini bukan hanya kidung liturgi ya. Ini adalah pengakuan iman yang mengguncang kosmos. Pikiran Kristus ini, revolusi cara hidup ini Bapak Ibu. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Itu yang dikatakan di Filipi 2 ayat 5. Paulus tidak memulai dengan sorga, Bapak Ibu, tetapi dengan pikiran. Karena kekristenan bukan pertama-tama soal ritual ya, melainkan soal cara berpikir yang ditebus ini. Pikiran dunia berkata, naiklah setinggi mungkin. Pikiran Kristus berkata, turunlah sedalam mungkin. Carmen Christi adalah manifesto kerajaan Allah yang bertabrakan dengan logika dunia, Bapak Ibu. Ia yang setara dengan Allah tidak mempertahankan haknya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 6. Inilah kalimat yang membuat malaikat-malaikat terdiam, Bapak Ibu. Kristus memiliki segalanya, namun tidak mencengkeram apapun. Ia tidak kehilangan keilahiannya. Ia melepaskan privilege-nya, Bapak Ibu. Dunia berkata, pegang erat kuasamu. Kristus berkata, kasih tidak menggenggam, kasih memberi. Inilah Allah yang tidak egois, Bapak Ibu. Allah yang tidak defensif. Allah yang tidak takut kehilangan kemuliaannya melalui demi menyelamatkan ciptaannya, Bapak Ibu. Allah yang mengosongkan dirinya. Inilah kenosis, Bapak Ibu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 7. Kenosis, satu kata Yunani yang di dalamnya seperti samudra ini dalamnya. Allah tidak menjadi kurang Allah ini, tetapi memilih menjadi sepenuhnya manusia. Ia masuk ke rahim perempuan, ia belajar berjalan, ia mengenal lapar, haus, letih, air mata. Tuhan yang tidak bisa mati memilih tubuh yang bisa disalibkan. Raja semesta memakai celemek hamba. Ini bukan kelemahan, ini keperkasaan kasih, Bapak Ibu. Ia memilih ketaatan sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Saya terus beranjak ini Bapak Ibu ya, dari Filipi 2, 6, 7, 8 terus ke atas. Salib bukan kecelakaan sejarah Bapak Ibu. Salib adalah puncak ketaatan. Bukan paku yang menahan Yesus, melainkan kasih, Bapak Ibu. Bukan Roma yang berdaulat,
melainkan kehendak Bapa. Di kayu salib, dosa dihakimi, maut dikalahkan, dan manusia diperdamaikan. Carmen Christi turun semakin rendah, hingga ke tempat paling hina yang dikenal manusia. Oleh karena itu, Allah meninggikan dia. Dia siapa? Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Filipi 2 ayat 9. Perhatikan urutannya Bapak Ibu. Kerendahan mendahului kemuliaan. Allah tidak meninggikan Kristus meskipun ia merendahkan diri, melainkan karena ia merendahkan diri. Jalan ke atas di dalam kerajaan Allah selalu melalui jalan menurun ke bawah. Kebangkitan dan kenaikan Yesus adalah jawaban Bapa terhadap ketaatan anak ini. Inilah nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi dan di bawah bumi. Filipi 2 ayat 10, beranjak terus nih Bapak Ibu. Yesus bukan sekedar juru selamat pribadi, ia adalah Tuhan kosmik. Malaikat menyembahnya, iblis gemetar di hadapannya, sejarah tunduk padanya. Suatu hari, setiap ideologi akan berlutut. Setiap kuasa akan mengaku, setiap lidah akan bersaksi, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana dengan Carmen Christi dalam hubungannya dengan gereja hari ini? Gereja zaman ini sering ingin kemuliaan tanpa salib, mahkota tanpa luka, dan kuasa tanpa ketaatan, Bapak Ibu. Namun Carmen Christi memanggil gereja untuk rendah, bukan arogan, melayani, bukan menguasai, taat, bukan populer, Bapak Ibu. Gereja yang lupa kenosis akan menjadi religius, tetapi kehilangan Kristus. Gereja yang menyanyikan Carmen Christi akan kecil di mata dunia, namun besar di hadapan Allah ini. Nah, ada sebuah undangan pribadi untuk Bapak Ibu. Apakah lagu ini hidup di dalam diri Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Carmen Christi bukan hanya untuk dinyanyikan, tetapi untuk dihidupi. Pertanyaannya bukan apakah kita tahu kristologi yang benar, tetapi apakah hidup kita mencerminkan Kristus yang merendah? Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Matius 20 ayat 26. Bapak Ibu, inilah sebuah nyanyian yang tidak pernah usai, Bapak Ibu. Carmen Christi. Pada akhirnya, sejarah akan berhenti berdebat dan mulai menyanyi, Bapak Ibu. Nyanyian tentang anak domba yang disembelih, namun hidup. Nyanyian tentang raja yang turun menjadi hamba. Nyanyian itu adalah Carmen Christi. Lagu kekekalan yang suatu hari akan kita nyanyikan bersama dengan seluruh ciptaan yang lain. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.